Rumah sakit GL Tobing Tanjung Merawa ditutup oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Puluhan tim medis Satgas COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibebas tugaskan. Puluhan tim medis yang tergabung dalam Satgas COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih meminta kejelasan terkait dibebas tugaskannya mereka dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19 GL Tobing Tanjung Merawa yang ditutup. Sementara itu, seluruh pasien yang dirawat di Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Dinas Kesehatan pun memindahkan ke Rumah Sakit Marta Friska Medan. Seluruh tenaga medis juga diminta untuk meninggalkan penginapan di sebuah hotel di kawasan arteri Kuala Namu, Deli Serdang. Nah, itu kan anggaran Kemenkes gitu, Pak, gitu. Seharusnya kan motivasi macam bus. Nah, saya waktu itu terus terang. Terkait kisruh tenaga medis Rumah Sakit GL Tobing, langsung saja kita menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Febrina Mutiara di sana. Ya Febrina, bagaimana kekisruhan ini? Apakah sudah selesai antara pihak Pemprov dan juga tenaga medis? Ya baik Wilson, pemirsa dan juga pemirsa di rumah, puluhan tenaga medis yang berada di Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Deli Serdang melakukan aksi protes dan juga mogok kerja pada Sabtu sore kemarin terkait insentif mereka yang belum juga dibayarkan atau tertunda dan juga permintaan dari Dinas Kesehatan Sumut untuk para tenaga medis ini ditempatkan satu kamar berdua, di mana sebelumnya sebagai informasi para tenaga medis ini yang berada di Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Merawa, Deli Serdang ini diinapkan maksud kami di salah satu hotel di kawasan arteri Bandara Kuala Namu yang yang jaraknya tidak berjauhan dengan Rumah Sakit GL Tobing, dan ini memang dikhususkan fasilitas khusus tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Namun akibat adanya kelebihan anggaran dari penginapan yang berada di arteri Bandara Kuala Namu tersebut, sehingga pihak Dinas Kesehatan Sumut meminta agar para tenaga medis ini melakukan penginapan dengan kapasitas 2 orang di dalam satu kamar. Tentu saja hal ini ditolak oleh tenaga medis ini sendiri karena mereka sendiri beralasan bahwa mereka sudah melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19 dan juga bahkan ada tenaga medis yang sedang melakukan isolasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait tenaga medis yang dikabarkan melakukan aksi mogok kerja dan juga aksi protes terkait masalah penginapan yang mereka lakukan ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Pak Alwi Mujahid, dan kita akan bertanya langsung seperti apa kejelasan dari kasus ini. Baik, siang Pak. Siang. Ya Pak, mengenai adanya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga medis, bagaimana pendapat Bapak? Apa sih yang melatar belakangi ini Pak sebenarnya? Pertama saya klarifikasi dulu ya, ini nggak ada soal insentif, nggak ada soal yang lain. Ini hanya soal kamar aja, ya. Soal yang lain nggak ada. Soal pasien, soal rumah sakit, soal insentif, soal PHK nggak ada ya. Jadi ini kan kita darurat ya. Jadi dalam darurat ini tentu semuanya serba cepat. Tetapi dalam perjalanannya harus kita lakukan koreksi-koreksi, perbaikan-perbaikan sehingga itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga dengan dengan kemampuan keuangan kita, dengan anggaran kita seperti itu. Jadi sambil jalan ini tentu harus kita perbaiki. Nah, ini dalam perjalanannya di awal kita memang merencanakan satu kamar itu 1 orang. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tagihannya terlalu besar sehingga dana kita tidak terlalu besar untuk itu. Jadi saya komunikasikan kepada teman-teman yang bertugas, tolonglah ini dana kita sudah terlalu besar. Jadi mohonlah berkenan supaya 2 orang 1 kamar. Karena di mana-mana pun gitu juga, di Jakarta gitu juga, di mana-mana gitu juga. Mereka mempersoalkan tadi soal social distancing. Saya bilang ini 1 kamar 2 tempat tidur dan berjarak. Jadi sebenarnya itu tidak soal, dan ini juga dilakukan di mana-mana. Akhirnya mereka ngotot tidak mau. Saya bilang kalau kalian tidak mau, ya bagaimana? Kami tidak bisa memaksa. Inilah kondisi kita. Saya harus efisienkan supaya ini kan kita nggak tahu COVID ini sampai kapan ini. Anggaran kita tentu biar bagaimanapun banyaknya pasti terbatas. Bisa dijelaskan Pak berapa rincian anggaran penginapan yang selama bulan April ini Pak? Ini kan semua sedang dibahas dalam pembahasan keuangan ya. Tapi yang sudah kita keluarkan untuk
GL Tobing ini itu 400 juta dan ini tagihannya 530 juta. Hampir 1 M ya Pak? Jadi hampir 1 M. Sementara rumah sakit yang satu lagi hanya sekitar 400 juta 1 bulan, Marta Priska. Jadi kan ini ada kesenjangan yang gitu jauh, tentu ini harus saya sinkronkan ini. Harus saya efisienkan sehingga ini tidak jadi masalah hukum belakangan. Ya, baik, Pak. Untuk saat ini seperti apa Pak kelanjutannya? Apakah status dari tenaga medis itu masih tetap berada di Rumah Sakit GL Tobing itu atau bagaimana Pak? Ya sekarang mereka sudah berkenan dan ini sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai, tapi ini kan kadung merebak kemana-mana. Ini soal soal PHK lah, soal insentif lah. Padahal nggak ada, ini murni soal kamar aja. Oke, baik. Tak ada yang lain. Terima kasih Pak atas informasinya, dan pemirsa perlu kami informasikan kembali bahwa pasien yang berada di Rumah Sakit GL Tobing ini sudah dipindahkan di Rumah Sakit Marta Friska karena kasus kejadian aksi protes yang dilakukan pada Sabtu sore kemarin. Demikian saya laporkan langsung dari Rumah Dinas Gubsu kembali ke studio. Terima kasih Febrina atas laporan Anda, tetap jaga kesehatan.